Bab 493, Kehidupan Pahit 1. Sen Yanxiao mendidih karena marah. Pada tingkat itu, bahkan jika mereka bisa membebaskan diri dari tempat itu, turnamen antar akademi di Kekaisaran Longxuan akan dimulai saat itu. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika dia bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen itu. Jika dia bukan juara, dia tidak akan dapat memperoleh wilayah di tanah terlantar. Tanpa itu, dia tidak akan dapat memenuhi rencana besar Xiu untuk membiakkan iblis, dan itu berarti kultivasi Xiu akan melambat. Terakhir, itu berarti dia tidak akan dapat membuka segel 7 bintang bulan dalam waktu dekat. Itu sudah cukup menjadi penyebab kemarahan. Xiu, bisakah kau melakukannya lebih cepat? Sen Yanxiao ingin menangis. Dia telah membuat rencana, dan susunan ajaib itu akan mengacaukan segalanya. Dia hampir terbebas dari segel yang tidak dapat dipahami itu, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu dengan rintangan lain di saat kritis itu? Ya ampun, ini bukan saatnya bercanda. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Xiu tidak memberinya jaminan bahwa dia akan mampu melakukan itu. Sen Yanxiao menatap langit-langit tanpa bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, suasana hatinya lebih pahit daripada labu pahit. Namun, apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan. Dia hanya harus fokus pada budidaya ketiga tanaman itu dengan aura dan kekuatan magisnya. Dia berharap Xiu dapat mempersingkat waktu itu menjadi kurang dari 2 bulan. Jika tidak, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada wilayah itu. Sen Yanxiao merasa tidak enak. Tanpa ia sadari, ada orang lain yang berada dalam situasi yang lebih sulit daripada dirinya. Burung vermilion melayang di atas makam matahari, dan dia tercengang. Dia hampir kehilangan akal sehatnya saat melihat tumpukan batu tanpa ada satu jiwa pun yang terlihat. Sen Yanxiao, dasar wanita terkutuk, di mana kau? Keluarlah. Burung vermilion sudah kehilangan akal sehatnya. Mereka ada di sana untuk mencari sesuatu, jadi bagaimana dia bisa kehilangan tuannya? Kontrak antara binatang ajaib dan tuannya bersifat permanen, dan tidak ada yang dapat memutuskan hubungan mental di antara mereka. Kecuali dia tidak lagi berada di benua Brilliance, burung vermilion seharusnya dapat merasakan energi mentalnya meskipun dia terkubur ribuan meter di bawah tanah. Namun, burung vermilion bahkan tidak dapat merasakan San Yanxiao, apalagi menghubunginya. Itu adalah sesuatu yang akan dirasakan oleh binatang ajaib jika mereka berada di benua yang berbeda dari tuan mereka, atau jika tuan mereka meninggal. Sen Yanxiao dan Vermilion Bird baru berpisah kurang dari setengah hari. Bahkan jika dia terbang, dia tidak akan bisa menjauh dari benua cemerlang. Kemungkinan kedua membuat Vermilion Bird yang biasanya tidak berperasaan khawatir. Tuannya tidak tahu malu dan kurang ajar, tetapi dia tetaplah tuannya. Bagaimana mungkin dia bisa kehilangan dia? Apa yang sebenarnya terjadi? Burung Vermilion tidak dapat lagi mengikuti perintah Sen Yanxiao sebelumnya agar dia tetap tidak mencolok. Dia mengulurkan tangannya, dan 2 naga api raksasa terbang keluar dari tangannya. Kedua naga itu mematuhi instruksi burung vermilion dan terbang tinggi di atas makam matahari. Elemen api mereka yang kuat menyebabkan getaran di area tersebut. Baik elemen terang maupun gelap yang sudah ada di sana bereaksi kuat terhadap elemen api. Ketiga unsur tersebut saling terkait, menyebabkan gempa bumi berskala besar yang menyebar ke seluruh kuburan matahari. 100 meter di bawah tanah, beberapa pria berjubah hitam sedang memilah-milah beberapa kertas di ruang bawah tanah. Saat berikutnya, gempa bumi mengguncang mereka. Apa yang sedang terjadi? Seseorang telah membobol kuburan matahari. Bab 494, Kehidupan Pahit 2. Penjaga macam apa saudara 9 itu? Bagaimana mungkin dia membiarkan orang masuk ke makam matahari? Aku tahu itu, dia tidak dalam kondisi pikiran yang baik selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana mungkin dia gagal dalam tugas yang begitu sederhana? Baiklah, sekarang bukan saatnya untuk omong kosong. Kita berada di titik kritis untuk percobaan kita, jadi kita tidak boleh melakukan kesalahan. Pergi dan lihat apakah ada yang telah membobol. Urus mereka, dan selesaikan dengan cepat. Jangan menyebabkan keterlambatan dalam kemajuan kita. Seorang lelaki tua berjubah hitam, yang tampaknya memiliki posisi yang lebih tinggi, menyela pembicaraan yang lain. Ya, yang lainnya langsung menutup mulut mereka. 3 dari mereka mengikuti instruksi lelaki tua itu dan menuju tangga yang mengarah ke atas tanah. Ketika mereka sampai di sana, mereka tercengang oleh apa yang mereka lihat.
Lebih dari selusin naga api melayang di atas mereka. Ketiga elemen telah menyatu, dan menghasilkan ledakan gelombang dahsyat di udara. Ketiga pendatang baru itu hampir mengalami luka dalam akibat ledakan itu. Dari mana semua elemen api itu berasal? Ketiganya gemetar saat mereka berdiri membeku di tempat itu. Untungnya, mereka segera sadar kembali dan memanggil aura pertempuran dan perlindungan magis untuk melindungi diri dari ledakan berikutnya. Mereka mengangkat kepala ke arah langit, dan mereka melihat sosok kecil berwarna merah api berdiri di tengah naga api. Ketiga pria berjubah hitam itu terdiam saat mereka menatap burung vermilion di udara. Siapa yang bisa memberitahu mereka dari mana bocah itu berasal? Bagaimana dia bisa berdiri di udara tanpa bergerak? Siapa bocah kecil ini? Salah satu pria bertanya dengan bingung. Apa kau yakin itu siapa? Tanya orang itu sambil melihat burung vermilion memanggil dua naga api lainnya. Matanya yang tersembunyi di balik tudung kepalanya membelalak karena terkejut. Lalu, apa itu? Binatang ajaib, binatang mistis, tidak kurang. Mengapa makhluk mitologi datang ke sini? Ketiga pria itu ingin menangis. Mereka ada di sana untuk menghadapi penyusup itu. Bagaimana mereka bisa tahu itu adalah binatang mistis? Mengapa entitas legendaris seperti itu ada di gurun yang terletak di antah berantah? Ketiganya saling berpandangan dan melihat rasa frustrasi di mata masing-masing. Bagaimana mereka bisa memenangkan pertarungan itu? Shen Yanxiao yang malang itu tidak tahu bahwa tanpa sengaja dia telah membuat burung vermilion begitu marah hingga bertindak marah besar. Dia mengira bahwa tuannya yang kejam telah menipunya, dan itu mengundang situasi tragis bagi sekelompok orang di ruang bawah tanah. Kenyataan bahwa Shen Yanxiao juga tengah mengalami masalahnya sendiri tidak mengurangi hal itu sama sekali. Akhirnya, sebulan berlalu, perjalanan teman-teman di Saint Laurent Academy masih menunggu teman mereka kembali. Mereka punya banyak pertanyaan untuknya. Akan tetapi mereka tidak terlalu khawatir karena dia pernah pergi selama sebulan penuh juga. Hari-hari terus berlalu hingga hanya tinggal seminggu sebelum turnamen antar akademi dimulai. Ketiga sahabat itu akhirnya mulai merasa tidak enak hati dengan ketidakhadiran teman mereka. Mengapa Xiao Xiao belum kembali? Seleksi untuk akademi kita akan segera dimulai. Dia akan melewatkan seleksi untuk divisi pemanah dan divisi herbalis. Kata Yan Yu dengan wajah muram saat dia duduk di ruang tunggu di belakang kasino. Divisi di Akademi Saint Laurent akan mengadakan uji coba untuk turnamen sebelum dimulai. Setiap divisi akan memilih siswanya yang paling memenuhi syarat untuk mewakili mereka dan akademi di turnamen tersebut. Uji coba dilakukan tanpa memandang nilai. Siswa manapun yang memiliki keyakinan untuk menang dipersilakan. Untuk mencoba peruntungan mereka, para guru akan memilih siswa terbaik untuk berpartisipasi dalam turnamen. Qixia, Yan Yu, dan Yang Si juga akan mengikuti seleksi, tetapi mereka tidak khawatir dengan pesaing mereka. Mereka ingin tahu apakah teman mereka yang sering bepergian keliling dunia itu dapat kembali ke akademi tepat waktu untuk mengikuti seleksi. Bab 495, Kehidupan Pahit 3. Sementara ketiga sahabat itu mengkhawatirkan Shen Yanxiao, Xie Yun, Ye Qing, dan Yun Qi bahkan lebih mengkhawatirkannya. Shen Yanxiao telah mendatangi mereka untuk meminta cuti. Ye Qing dan Yun Qi menghormati keinginannya dan segera mengabulkan permintaannya. Xie Yun mencoba menghentikannya tetapi gagal. Seleksi akan segera dimulai, dan belum ada tanda-tanda kehadiran Shen Yanxiao. Ketiga mentor sangat ingin dia kembali. Xie Yun sudah lama mengakui bakat yang dimiliki Shen Yanxiao. Dengan kemampuannya, dia yakin Shen Yanxiao akan segera mampu mengalahkan Meng Yiheng, murid terbaik di divisi pemanah. Ia tidak mempermasalahkannya ketika anak laki-laki itu meminta waktu istirahat. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menghilang di saat kritis seperti ini? Xie Yun, yang tadinya penuh dengan harapan, menghabiskan hari-harinya dengan gelisah di divisi pemanah. Pemuda itu memiliki bakat yang sangat bagus sebagai pemanah, bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Meski tertekan, Xie Yun bersyukur kepada bintang keberuntungan karena masih memiliki Meng Yiheng di divisi pemanah. Divisi herbalis berada dalam posisi yang lebih buruk dibandingkan dengan divisi pemanah. Mereka dulu memiliki Sang Guan Xiao, murid terbaik mereka sebelumnya, tetapi ia telah kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang dukun setelah ia berkompetisi dengan Shen Yanxiao. Ia pergi ke dinasti Bulan Biru untuk mencari solusi bagi kesembuhannya. Ia tidak akan kembali ke akademi selama 3 hingga 5 tahun lagi. Divisi tersebut tidak hanya kehilangan Sang Guan Xiao,
tetapi kepala divisi tersebut, polisi, juga ikut bersamanya. Seluruh divisi herbalis tidak memiliki pemimpin. Murid-murid mereka yang lain tidak memiliki keterampilan seperti Shen Yan Xiao dan Sangguan Xiao. Mereka hanya akan menjadi keuntungan bagi pesaing mereka bahkan jika mereka lolos ke turnamen. Luo De bisa pergi ke kamar Ye Qing setiap hari untuk mengeluh tentang situasi tragis mereka. Ye Qing selalu bersikap tenang dan lembut, tetapi dia menjadi khawatir saat mendengar keluhan Luo De yang penuh air mata. Dia tidak khawatir tentang reputasi divisi herbalis, tetapi keselamatan Shen Yan Xiao. Dia sudah lama tidak bertemu muridnya, jadi dia khawatir tentangnya. Divisi pemanah memiliki Meng Yiheng. Divisi herbalis berada dalam situasi yang lebih buruk, tetapi mereka masih dapat memilih seorang kandidat dari siswa lainnya. Keadaan bahkan lebih buruk bagi Yun Qi. Sudah bertahun-tahun divisi penyihir tidak merekrut siswa, dan Yun Qi hanya memiliki satu siswa, Shen Yan Xiao. Dia tidak memiliki kandidat lain untuk dikirim ke turnamen sebagai pengganti Shen Yan Xiao. Yun Qi hanya bisa duduk di perpustakaan divisi penyihir dan menangis karena ketidakhadirannya. Yun Qi duduk di perpustakaan dengan tenang dan menunggu dengan penuh semangat sambil menatap pintu. Xie Yun membutuhkan Shen Yan Xiao karena dia menghargai bakatnya, dan Luo De ingin Shen Yan Xiao mengembalikan kejayaan divisi herbalis. Namun, bagi Yun Qi, Shen Yan Xiao adalah satu-satunya perwakilan profesi penyihir. Dia membutuhkannya untuk berpartisipasi dalam turnamen sebagai penyihir. Para penyihir hanya akan memiliki secercah harapan jika Shen Yan Xiao dapat mengawali dengan baik dalam turnamen antar akademi di Kekaisaran Longxuan. Yun Qi yakin bahwa muridnya akan mampu membawa profesi penyihir kembali ke puncaknya sehingga orang-orang di benua cemerlang dapat menerima mereka kembali. Namun, harapan itu tampaknya telah sirna. Pikiran Yun Qi menjadi gelisah. Apakah para dewa tidak ingin membebaskan para penyihir? Akankah mereka merebut harapan terakhir para penyihir itu? Sayang, kamu di mana? Bab 496, Lapisan Segel keempat 1. Di aula utama kuil matahari, Shen Yan Xiao duduk di tanah dengan menyilangkan kaki, dan dia memegang tanaman moling, rumput api, dan bunga kerangka di tangannya. Langit-langit aula utama memiliki kristal cahaya, yang membuatnya sulit baginya untuk mengetahui apakah saat itu siang atau malam. Shen Yan Xiao tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Selain menikmati satu atau dua gigitan makanan di ruang interspatialnya, dia tetap menjaga postur yang sama bahkan saat tidur untuk terus menyalurkan aura pertempuran dan kekuatan magisnya ke tiga tanaman. Irigasi yang terus-menerus menguras aura tempur dan kekuatan sihirnya. Untungnya, dia memiliki pelatihan ganda dalam aura tempur dan kekuatan sihir, jadi dia masih bisa beralih di antara keduanya. Kalau tidak, dia pasti sudah pingsan. Dia merasa kesal dan gelisah tentang situasinya, tetapi ketika dia menyadari bahwa tidak ada emosi negatif yang dapat memperbaiki situasi, dia merasa tenang. Dia menanam tanaman itu setiap hari, dan tidak ada yang mengganggu tindakannya. Dia akan memperhatikan gumpalan aura gelap yang menyerbu ke dalam dirinya dan merasakannya saat Siu melahapnya. Dia telah menjadi acuh tak acuh terhadap hal-hal lainnya. Shen Yan Xiao sudah kehabisan makanan selama berhari-hari, dan dia telah mengisi perutnya dengan ramuan. Jika dia sangat lapar, dia akan melahap beberapa bahan obat berharga yang ada di cincin interspatialnya. Rasanya tidak enak, tetapi itu membuatnya tetap hidup. Jika dia bisa mengandalkan aura pertempuran dan kekuatan sihirnya, dia tidak akan merasa lapar. Namun, dia menggunakan semuanya pada tiga tanaman itu sehingga Siu bisa memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Dia berganti-ganti antara aura pertempuran dan kekuatan magis berulang kali jika salah satunya habis. Dia kelelahan. Untungnya, ada hikmah di balik semua itu. Saat aura pertempuran dan kekuatan sihir habis, keduanya akan semakin ditingkatkan. Aura pertempuran dan kekuatan sihirnya telah menjadi jauh lebih murni meskipun levelnya tidak dapat ditingkatkan hingga segel berikutnya dibuka. Shen Yan Xiao memejamkan matanya, pikirannya tidak pernah begitu damai. Dia bisa merasakan aura pertempuran melalui pembuluh meridiannya saat aura itu mengalir ke tiga tanaman dari tangannya. Dia hampir bisa merasakan kecepatannya saat setiap helai aura pertempuran mengalir melalui pembuluh meridiannya. Xiao Xiao. Shen Yan Xiao mendengar suara yang terpisah di benaknya. Shen Yan Xiao membukanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar namanya dalam suara Siu. Rasanya, sulit untuk menggambarkan bagaimana rasanya. Ada apa? Tanya Shen Yan Xiao dengan tenang.
Dia hampir kehilangan akal sehatnya saat dia meneleponnya beberapa hari yang lalu. Untungnya, dia telah belajar untuk mengendalikan emosinya. Seolah-olah unsur yang mudah tersinggung dalam emosinya telah dihilangkan oleh ketenangan dan hal-hal biasa. Selesai. Apa? Shen Yanxiao tidak mengerti apa maksud perkataannya untuk sesaat. Kekuatanku telah pulih dengan pesat. Aku bisa menembus susunan sihir sekarang. Shen Yanxiao berkedip, tetapi dia tercengang. Detik berikutnya, dia melompat dari tanah dan memasukkan ketiga tanaman itu ke dalam cincin interspasialnya. Akhirnya, persetan dengan ketenangan, Shen Yanxiao begitu bahagia hingga dia bisa menangis mendengar berita pembebasan yang akan segera terjadi. Tapi, ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu. Apa? Shen Yanxiao pura-pura menyeka air matanya yang penuh kesedihan. Ia senang, ia tidak perlu lagi memakan tanaman obat seperti kelinci. Ada banyak elemen cahaya di aula utama kuil matahari. Akan lebih mudah untuk membuka segel 7 bintang bulan di sini, dan aku punya cukup kekuatan untuk melakukannya sekarang. Apakah kau ingin aku membuka segel di sini? Xiu memberikan pandangannya secara rasional. Membuka segel tingkat berikutnya, Shen Yanxiao ragu-ragu. Segel 7 bintang bulan selalu menjadi sakit kepala terbesarnya. Semua yang telah dilakukannya sejauh ini adalah membuka segel. Bab 497, Lapisan Segel keempat 2. Hanya ada 4 lapisan lagi dari 7 segel yang harus dibuka. Dengan 1 lapisan yang dibuka, hanya 3 yang tersisa untuk dibuka. Tentu saja, Shen Yanxiao tertarik dengan hal itu. Bagaimanapun, dia sudah terjebak di sana begitu lama. Apa gunanya 1 hari lagi? Baiklah, mari kita buka segelnya sekarang. Shen Yanxiao duduk di tanah dengan kaki disilangkan. Dia menunggu sensasi menyakitkan yang selalu datang saat mereka membuka segel. Akan tetapi, saat dia mempersiapkan diri, kegelapan menyelimuti pandangannya dan dia kehilangan kesadaran. Xiu, makhluk yang ada dalam pikiran Shen Yanxiao, telah menjatuhkan Shen Yanxiao lagi. Sang tuan rumah akan selalu merasakan sakit yang luar biasa saat mereka membuka lapisan segel 7 bintang bulan. Seseorang hampir tidak merasakannya pada lapisan pertama, tetapi rasa sakitnya akan semakin bertambah pada setiap lapisan. Saat mereka membuka lapisan kedua segel, rasa sakitnya telah melampaui ambang batas Shen Yanxiao. Jadi, Xiu lebih suka dia tidak sadarkan diri saat dia membuka lapisan berikutnya sehingga dia tidak akan melukai dirinya sendiri untuk melawan rasa sakit. Rasa sakit itu tidak akan menyiksanya jika dia sedang tidur. Shen Yanxiao tidak tahu bahwa dia telah merencanakan hal itu untuknya. Shen Yanxiao tidur lama sekali, dan dia baru bangun perlahan-lahan. Seluruh tubuhnya terasa sakit seolah-olah dia hancur berkeping-keping. Kepalanya berdengung, dan di tengah semua perasaan mengerikan itu, dia merasakan sesuatu yang sangat nyaman di tubuhnya. Aura pertempuran dan kekuatan magis di tubuhnya lebih aktif dari biasanya. Shen Yanxiao berdiri dan menundukkan kepalanya untuk melihat pakaiannya yang basah kuyup, lalu mulutnya berkedut. Hal yang sama terjadi lagi. Terakhir kali, dia pingsan saat Xiu membuka lapisan ketiga segel. Tidak ada bedanya saat itu. Ketika ia terbangun, ia menyadari bahwa ia basah oleh keringat. Ia hanya bisa membayangkan betapa sakitnya ia saat pingsan. Akan tetapi, dia tidak merasakan sakit sama sekali, jadi itu nyaman saja. Dia meregangkan tubuhnya seperti seekor kucing, lalu dia memeriksa aura bertarungnya dan kekuatan sihirnya, keduanya lebih dalam dari sebelumnya. Sangat disayangkan dia tidak memiliki batu aura di sana. Kalau tidak, dia akan bersemangat untuk menguji dan melihat apakah dia telah mencapai tingkat lanjut dalam profesinya. Bagaimanapun, dia sudah berada di puncak level menengah, dan dia sudah berada di sana cukup lama. Karena dia telah mengumpulkan begitu banyak aura pertempuran dan kekuatan magis, mungkin dia bisa mengalami kemajuan pesat. Apakah kamu siap? Dia mendengar suara Xiu. Ya, benar. Dia tahu Xiu mengacu pada susunan sihir. Ini mungkin sedikit menyakitkan. Xiu memperingatkannya. Shen Yanxiao mengangguk. Selama pertarungan mereka dengan Phoenix, kemunculan Xiu membuatnya sangat kesakitan. Namun, dia sudah siap untuk itu. Untungnya, rasa sakit yang diantisipasinya tidak muncul. Dia merasakan sedikit perih, tetapi tidak seperti yang dia rasakan terakhir kali. Tak lama kemudian, Shen Yanxiao merasakan udara keluar dari dadanya. Kabut tipis itu membentuk sosok manusia yang tampak seperti menyelimuti Shen Yanxiao yang mungil. Rasanya seperti Xiu memeluknya dalam lengannya.
Kabut berbentuk manusia itu melayangkan Shen Yanxiao ke udara. Serangkaian getaran mengguncang oleh Yang Sunyi, dan pilar-pilar yang kokoh pun bergetar. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya. Ia akan menyerahkan semuanya pada Xiu. Angin bertiup melewati telinganya saat Shen Yanxiao merasakan suatu kekuatan kuat menariknya ke atas. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, reaksi karena momentum. Sesaat kemudian, semuanya kembali normal. Shen Yanxiao merasakan kakinya di tanah, dan dia segera membuka matanya. Cahaya menyilaukan terpancar padanya saat dia melihat langit biru jernih dengan awan putih. Akhirnya, aku keluar,